Zaman dulu sama sekarang itu, kalau dulu kalau mau masuk timnas aja seleksi wah, sampai teman sendiri bisa berantem juga gitu. Betul ya. Kalau sekarang saya lihat kita sudah sampai di rumahnya salah satu legenda sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau bola bukan Kakak Alex Pulalo. gimana kabar, sehat? Kita lihat-lihat koleksi Kakak Alex Pulalo. Jadi kalian kalau yang lahir di tahun 2010 ke atas mungkin belum sempat menonton. Nah, inilah beliau. Ini dijuluki Roberto Carlosnya Indonesia. Ini langsung ini kan sama ini kita foto-foto. Oke guys, sampai juga saya ke rumahnya Kakak Alex, di mana Kakak Alex ini ada senior saya yang di dua tingkat ya. Tapi sempet sama-sama bermain. Saya junior, yang saya masih ingat tuh di Piala Asia. Yang di 2007 ya. 2004. Nah, 2004. Yang di Cina. Bagaimana Kakak? Kabar? Sehat. Alhamdulillah. Jadi memang program saya ini, acara saya sekarang ini keliling untuk mantan-mantan pemain dan juga pemain yang masih aktif, di mana juga banyak teman-teman yang belum tahu yang kelahiran mungkin di 2010 siapa itu Alex Pulalo, siapa itu Apres Tecuari. Jadi inilah saya buat. Mari kita saksikan satu tekanan Alex Pulalo. Kesibukan sehari-hari Kakak Alex nih apa? Ya, kesibukannya yang paling ngelatih SSB aja. Ngelatih SSB. Itu daerah mana Kakak? Daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu. Kakak sama siapa di situ? Di situ saya ada mantan dari Diklat Ragunan dulu. Oh. Ada Irwan. Oke. Irwan sama pelatih kipernya Tabir. SSB apa itu namanya Kakak? SSB Evano. Evano. Jadi teman-teman yang di sekitaran Pasar Minggu kalau mau menyalurkan bakat bisa langsung. Ada Instagramnya? Ya, ada juga. Instagramnya apa namanya? Alexander Pulalo. Alexander Pulalo Instagramnya. Jadi di situ bisa mendaftar situ Kakak kan? Bisa. Jadi kalian yang mau menyalurkan adik kalian, anak kalian bisa ke SSB AV apa tadi? Evano. Evano. Usia dari usia berapa itu Kakak? Dari usia 8 tahun sampai 14 tahun. 8 tahun sampai 14 tahun. Jadi yang sekitaran situ bisa langsung DM ke Instagramnya Kakak Alex Pulalo. Nah, banyak nih yang belum tahu seorang Alex Pulalo mengawali karir itu di usia berapa Kakak? Karir sepak bola. Saya ikutin karir sepak bola dari usia 12 tahun. 12 tahun. Itu di Papua? Ya, dari Papua. Dari Papua, terus seleksi ikut Piala KNPI. Di Papua? Dari Papua ya. Papua disaring lagi setelah KNPI mewakili Papua ke Jakarta. Sampai di Jakarta main Piala KNPI, masuk final, dan finalnya ketemu Jawa Barat. Jawa Barat kita kalah adu penalti jadi runner-up. Dan dari situ diseleksi buat PSSI usia 16 tahun. Oh, itu di tahun berapa itu yang Piala KNPI itu Kakak? Kalau itu sekitar tahun 91, 92. 91, 92. Dan di Papua sendiri itu
Ada nggak yang sama dengan kakak prestasinya, ratingnya pada saat itu? Ya di situ saya sama kayak Aples, Aples juga termasuk Aples Tejo Hari, Chris Erangga, Chris Erangga. ya sama-sama juga. Cuma yang kepilih saya sama ada teman saya satu lagi siapa Bram Aufa. Itu yang terpilih mewakili Papua. Oke. Berarti kakak ini dipanggil tim nasional ini bukan dari klub ya? Tapi dari turnamen usia muda itu ya? Usia muda Piala KNPI. Dulu kan namanya Piala KNPI ya. Jadi setelah final kakak dipanggil nih seleksi. Ya, bersama siapa itu? Kita ada di situ Yang ada dari Papua? tiga orang. Saya, Abraham Aufa, Albert Corano. Albert Corano. Lolos lah di situ. Ya, lolos di situ. Jadi langsung yang lain udah pulang, kita langsung Tinggal situ, tinggal Jakarta. meskan di Jakarta. Jadi satu tim sama tim-tim yang lain jadi masuk PSSI 16 itu. Oke. Nah, setelah masuk PSSI itu, kakak sempat di Ragunan? Di Ragunan, ya TC-nya memang di Oh, Ragunan. TC, tapi bukan masuk di klub Ragunannya? Bukan. Oh. PSSI 16 itu TC-nya di Ragunan Di juga. Ragunan. Ya sama-sama atlet Ragunan juga di situ. Nah, habis dari timnas itu kemana lagi selanjutnya karir kakak itu? Setelah PSSI 16 selesai masa ininya habis, langsung kita diambil di Diklat Ragunan. Jadi di sekolah. Disekolahkan di situ. Sekolahin di situ sampai SMP SMA tamat di situ di Ragunan semua. Nah, setelah itu kakak mengawali karir profesional di klub mana? Saya pertama karir di profesional di Semen Padang. Wah, Dari guys, SMA, dari jadi SMA Ragunan langsung diambil Semen tuh, Padang. saya saja tidak tahu nih sejarah kakak Alek nih kan. Bisa, yang saya tahu mungkin malah tidak pernah bermain di Persipura. Enggak pernah. Itu guys. Jadi kakak Alex ternyata awal mula karir profesional di Semen Padang. Semen Padang. Ya. Tahun berapa itu kakak? Itu tahun 2005 gitu, kalau nggak salah. Awal karir profesional sih Pak? Iya. Enggak dong. 2005. 95. 95. Maklum guys, udah tua kakak. 95. Itu kakak bareng siapa tuh? Di situ saya bareng. Yang dari Ragunan. Oh, dari Ragunan cuma saya aja. Saya ada berapa main tuh, cuma belum, mereka itu belum masuk timnas, belum ini. Ada 3-4 orang. Nah, Kala itu perasaan kakak Alek ini kan masih usia dini, masih usia muda kan, di pas SMA pas ditarik ke Semen Padang. Perasaan kakak Alek pertama itu seperti apa? Kan jauh tuh. Ya. Apalagi kakak kita dari ujung timur ke ujung barat kan, istilahnya contohnya kan. perasaan gimana ya? Ya senang ada, terus semangat buat tambah karir lagi ada. Jadi begitu. Jadi kebanggaan tersendiri udah masuk di apa? Klub profesional. Profesional. Tapi tidak ada rasa bahwa saya masih muda ini merantau jauh. Perasaan takut atau apa, karena kan tinggal sendiri nantinya. Kalau itu mungkin perasaan begitu nggak kayak ini. Cuma saya pikir buat karir ke depan. Karir ya. Jadi memang keluar dari Papua itu untuk merantau sudah. Ya. Nah, berapa tahun kakak Alek bermain untuk Semen Padang? Saya main di Semen Padang ada 5 tahun. Oh, tahun 2000 baru pindah. Ya. Tahun 2000 baru pindah ke Pelita Jaya. Pelita Enggak 2000, mungkin tahun 99 2000 Ke Pelita Jaya. Pelita Jaya. Ya. Setelah itu Setelah dari Pelita langsung PSM Makassar. Ya. saya aja nggak tahu kan. Saya aja nggak tahu guys, apalagi kalian kan. PSM di tahun berapa kakak? PSM di PSM Makassar itu sekitar tahun 2000, 2001 lah. Bareng Kurus ya. Barang Kurniawan. Berarti setelah beliau saya masuk Ya. di 2002. Gitu. Astaga.
Bayangkan guys, saya nggak tahu nih. Nah inilah gunanya kita untuk mengingat memori-memori mantan-mantan pemain di mana. Bahkan supporter sendiri pun belum tentu tahu bahwa Kakak Alex ini pernah bermain di beberapa klub. Ya. Nah, habis dari PSM saya tahu nih kan prestasi Kakak Alex ini di klub ini banyaknya itu di Arema kalau nggak salah. Di Arema ya. Di Arema ya, membawa piala ya. Berarti dari PSM itu kemana lagi Kakak? Dari PSM satu musim selesai langsung ke PSIS Semarang. PSIS Semarang. PSIS Semarang. Oke. Dari satu musim dari PSIS Semarang langsung pindah ke Persija Jakarta. Persija juga lu nggak tahu kan? Lu Dejek nggak tahu kan kalau Kakak? Kakak Alex Persija tahun 2004 kalau nggak salah. Duh, beliau keluar, saya masuk Ya. lagi 2005. Iya, saya keluar baru. Astaga. Jadi 1000 bendera juga guys, sama kayak saya. Nah, yang serunya lagi setelah Kakak Alex pasti langsung ke Arema. Dari Persija langsung ke Persib dulu. Oh, Persib dulu, bukan Arema dulu. Belum, masih Persib, pindah ke Persib Bandung dulu. Satu musim. Masih zamannya Ayando Tobar. Oh, ya. Habis itu baru ke Arema. Baru ke Arema. Jadi Kakak Alex nih tim besar semua juga guys yang dibela. Nah, saya ketemu beliau ini di final dan final Piala Copa ya. Piala Copa ya. Ya, kami kalah. Nah, baru pindah ke Semen Padang lagi. Arema, pindah Semen Padang. Arema pindah ke Semen Padang satu musim, masih Semen Padang turun ke divisi 1. Oke. Baru kita naikin ke divisi utama, baru saya pindah ke Mitra Kokar. Terakhir itu Mitra. Terakhir Mitra Di tahun Kokar. berapa itu Kakak pensiun? Kokar itu di tahun 2010. Di usia berapa Kakak pensiun itu? Usia udah 34, 35. 35 ya. Jadi itulah guys perjalanan karir di klub. Prestasi apa aja yang pernah Kakak dapat di klub? Ya di klub waktu di Arema aja di Arema Piala Copa itu 2 tahun berturut-turut. Oh, itu guys. Nah, awal karir Kakak Alex juga ini kan bukan hanya top di klub, tapi di tim nasional juga. Ya. Nah, itu memang berjenjang dulu Kakak ya. Jenjang. Kakak dari usia 16, 16, terus 19, 19, 23, Ya. baru senior. Baru senior. Itu berapa tahun Kakak di tim nasional? Tim nasional itu sekitar 10 tahunan ada. 10 tahun ya. Sampai senior ya. Sampai senior. 10-15 tahun lah. Kalau nggak 15 salah tahun. ya. Dan apa ada prestasi yang Kakak bawa untuk tim nasional? Tim nasional ya pertama kita dipilih jadi pemain PSSI Primavera dulu. Primavera. Jadi dikirim ke Italia. Betul. Itali belajar. Setelah itu baru masuk ke senior. Piala Asia. Ada prestasi juara apa dulu? Prestasi mungkin Nggak sampai. Betul. Saya juga nggak ada prestasi kan. Paling prestasi di tingkat juniornya mungkin Kakak ya. Ya paling masuk ke runner up. Betul. Gitu aja. Jadi itulah Kakak Alex perjalanan karirnya di klub dan juga tim nasional. Nah, Kakak Alex ini kan terkenal dengan kelincahannya guys, karena beliau ini ada posisi bek kiri. Bek kiri ya. Sempat memang dijuluki Roberto Carlos punya Indonesia. Ya. Postur terus cara bermain, cuma ada kelebihan dari Kakak Alex ini, dia bermain keras guys. Jadi tidak peduli kita itu tingginya 2 meter, kita pemain asing, dibabas habis sama beliau nih. Dalam karir berapa kartu Kakak? Kalau karir kartu itu mungkin Nggak bisa ada. Jadi saya ada nih pengalaman sempat di timnas di 2004 yang kita collab kalau nggak salah. Ya. Ya kan yang Punario golnya Ya, spektakuler lawan itu. Cina, ya. Lawan Cina. Lawan Qatar. Lawan Qatar. Yang kita di Piala Asia Ya. Cina. Jadi saya ada sedikit cerita bahwa memang Kakak Alex ini sama Kakak Aples ini kayak Upin Ipin lah, nggak bisa dipisahkan.
Nah, yang buat suasana cair ceria itu, nah sedikit tidaknya saya belajar. Ya. Saya belajar dari kakak Alex sama kakak Aples bahwa oh ternyata untuk mencairkan suasana seperti ini. Jadi saya bawa juga, saya ambil contoh itu saya bawa sampai sekarang. Jadi memang teman-teman timnas dulu senior memanggil kakak Alex sama kakak Aples ini, aduh, dua sekawan. Karena mungkin sama-sama dari Papua dan juga sama-sama merintis. Ya. Nah, melihat perkembangan sepak bola sekarang ini, kakak, menurut kakak seperti apa? Saya lihat mungkin sepak bola sekarang sama dulu itu kayaknya beda jauh sekali. Kenapa? Pertama, pergaulan, kekompakan timnya. Kalau dulu kan mau kemana sama bareng-bareng. Kalau sekarang saya lihat itu udah masing-masing. Ya. Karena ya, Makanya di lapangan itu mainnya ya masing-masing juga. Ya, kompak. Kalau dulu kan kita kompak semua. Betul. Nah itu yang saya bawa selalu di mana saya bela tim. Jadi memang bukannya saya merasa bahwa saya ini senior atau kapten, bukannya, karena membawa dari kebersamaan itu bisa dibawa ke lapangan. Dan itu memang apa yang dibilang kakak Alex tadi memang terbukti. Kakak Alex kita lihat di Arema, di Persija itu kompaknya minta ampun. Ya. Nah, apalagi dulu belum ada medsos kakak ya? Ya, belum ada. Dulu itu jarang. Jarang ya. Jadi pemain betul-betul mentalnya ditempa ya. Jadi kan gitu. Jadi kita kan harus sama-sama ini kita bisa belajar ini karakter dia nanti di lapangan. Oh dia kasih bola apa sprint atau gimana gitu. Jadi sudah saling tahu. Sudah tahu semua jadinya. Nah mungkin ada nggak bahwa zaman kakak dulu itu banyak sebenarnya yang bisa bermain di luar negeri ya. Tapi agen dulu kan belum ada ya, dan juga media sosial belum terlalu besar ya, bahkan belum ada. Mungkin kalau kakak dikembalikan letting kakak di tahun zaman sekarang ini mungkin banyak. Banyak pasti banyak pemain-pemainnya yang berkualitas dulu ya. Ya mudah-mudahan pemain-pemain sekarang ini sudah bisa go internasional. Nah, menurut kakak beberapa pemain Indonesia ini kan sudah bermain di Eropa. Menurut kakak seperti apa? Ya saya pikir ya mungkin karir buat mereka ya bagus juga. Tapi ya lebih tingkatin lagi prestasinya, lebih ini lagi. Apa titip pesan kakak kepada adik-adik kita yang bermain di luar negeri nih? Ya saya pikir mudah-mudahan mereka prestasinya lebih bagus, lebih ini, dan mentalnya siap. Terus bisa bawa nama Indonesia. Itu guys. Ya contohnya aja pemain-pemain Korea, Cina, mereka bisa kan di luar main. Ya kita kenapa nggak bisa? Kita bisa karena mental kita harus siap. Nah, dari Iya. segi pola kehidupan nih kakak, zaman sekarang kan dituntut untuk profesional dalam artian dalam makanan, terus pergaulan bebas dalam artian tuh sudah tidak bisa lagi keluar malam atau apa. Nah, bedanya sama yang dulu seperti apa? Ya beda dulu sampai sekarang. Saya rasa kalau dulu itu pemain-pemain mau kemana-mana semua kompak semua. Jadi pergi kemana sama-sama, ini sama-sama gitu. Nah, untuk makanan gizinya dulu kakak, gizinya ya diperhatikan juga apa dilarang kayak sekarang kan nggak boleh makan gorengan atau apa, nasi putih banyak-banyak nggak boleh. Nah, dulu seperti apa di zaman kakak dulu? Dulu juga ya memang seperti itu, ada ini juga, cuma kan namanya apa orang Indonesia ya curi-curi ya. Tapi itu apa menurut kakak itu bawaan atau memang kita harus rubah nih ke pola hidup kita nih, pola makan kita? Bawaan
memang dari dulu seperti itu, tapi kalau udah mulai masuk di tim Profesional apa ya harus boleh dijaga. Itu juga buat bagus apalagi kita atlet. Nih contoh kakak nih, di usia berapa sekarang kakak ini kakak? Saya sekarang usia 47. 47 dan bodinya tidak berubah guys. Bayangkan jaga kondisinya kakak Alex nih seperti apa di usia 47. Kebanyakan pemain mungkin sudah melebar nih ya. Perutnya udah maju. Nah ini kakak Alex masih rata dan uratnya pun masih kelihatan guys. Berarti apa yang membuat kakak Alex bodinya sama seperti waktu jadi pemain? Ya karena saya ya mungkin jaga pola makannya. Gitu. Kalau nggak lapar banget, saya nggak mau maksain makan. Nah, kecuali lapar banget baru saya makan. Ada juga kakak latihan-latihan untuk jaga kondisi? Ya ada juga. Kalau misalnya rasa perut udah mulai ini, ya jogging. Gitu. Dan ini kakak Alex ini salah satu pemain yang fisiknya kuat guys. Jadi latihan fisik tuh dia di depan nomor 1, saya nomor 2-nya. Saya nomor 2 dari belakang. Dan boys, ini kalau mungkin ada video-videonya nanti saya cari cuplikan-cuplikan video dari kakak Alex. Memang salah satu bek kiri modern yang dimiliki Indonesia, tipenya bisa naik turun dan punya crossing, shooting. Jadi memang kalian harus belajar lagi. Belajar yang pemain-pemain muda. Tidak salah kok kalau kita mencontoh senior yang baik. Jangan cepat puas. Betul. Dan pemain-pemain sekarang kan lihat baru punya nama sedikit udah. Itulah yang membuat mereka cepat jatuh juga ya. Nah itu yang saya bilang tadi kakak. Perbedaan di zaman kakak sama zaman sekarang nih mungkin mental pemain dulu itu memang ditempa dari usia dini dulu. Ya. Jadi ketika dia masuk senior itu dengan segala kritikan atau apa dia udah kuat. Ya. Betul tidak kan? Beda kalau sekarang ini mungkin dari junior tiba-tiba bagus dia langsung ke senior, tapi dalam arti mental belum siap. Betul. Ya itulah itu yang membuat perbedaan pemain-pemain dulu. Zaman dulu sama sekarang itu kalau mau masuk timnas aja seleksi sampai teman sendiri bisa berantem juga. Gitu. Betul ya. Kalau sekarang saya lihat kalau mau masuk dipanggil timnas biasa-biasa aja. Kita aja pengen mau pakai merah putih di dada itu udah. Itu berdarah-darah dulu tuh. Iya, sampai setengah mati itu kita seleksinya. Betul. Dan fisik, mental udah siap semua. Nah, tapi apa nih dari zaman kakak zaman saya, apa sih yang membuat kita kok susah untuk juara sekelas AFF? Apa sih? Piala Tiger kan dulu kakak kan? Iya. Apa yang harus kita perbuat supaya generasi penerus ini bisa juara di ASEAN dulu lah? Sampai kok susah bener kita mau juara ini. Padahal kalau dipikir lighting kakak ada Kurniawan, iya. Pemain-pemain ada Bima Sakti. Fasilitas latihan mungkin kita agak kurang. Kalau di luar mana negara-negara lain kan udah komplit semua. Jadi enak. Betul sih dari infrastruktur kakak ya. Karena kita dulu lapangan latihan kalau nggak di Sawangan di lapangan C. Ya. Lapangan PSSI C. Dan negara lain pun sudah siap infrastrukturnya dari zaman itu ya. Lapangan mereka udah siap, rumputnya bagus. Kompetisinya pengaruh kakak? Kompetisinya juga pengaruh juga. Jadi kompetisi yang bagus itu yang melahirkan tim nasional yang bagus. Apakah menurut kakak ada kutukan nggak kita? Maksudnya ya kutukan bahwa kita kok runner up terus. Menurut kakak ada nggak? Ya saya pikir ya itu tergantung dari tim ya. Tim kalau pemainnya udah OP semua mungkin bisa juara. Jadi saya harap buat kedepannya bisa ya juara lah, jangan runner up. Berarti itu nggak ada namanya kutukan bahwa Indonesia ini kan memang runner up di Piala ASEAN karena udah berapa puluh tahun, betul kan? Iya. Hampir aja kita juara, hampir. Juara hampir gagal lagi. Ya mudah-mudahan di tahun yang akan datang. Selanjutnya ini Coach Sintayong, karena kita bisa lihat juga Coach Sintayong
bagus cara melatihnya, cara mendidik pemain, disiplinnya, fisiknya. Mudah-mudahan ke depan timnas kita bisa berprestasi. Amin. Kita yang senior-seniornya hanya bisa mendoakan dan mendukung. Ya. Kelanjutan setelah pensiun, kakak ngambil lisensi nggak? Sampai sekarang sih belum saya ambil lisensi. Oke. Jadi belum ada C juga belum? Belum. Saya belum. Berarti cuma mau latihan SSB aja? SSB aja. Ngelatih SSB. Nah, kakak ini kan dijuluki Roberto Carlos, itu dari mana awalnya? Sampai dijuluki Roberto Carlos. Itu mungkin dari pas di Persija. Persija. Ini Pelita Jaya. Tahun 99. Ya, dari Pelita Jaya. Itu yang manggil siapa dulu? Pemain antar pemain sendiri? Supporternya. Semua. Supporter Pelita yang ya. menjuluki kakak Roberto Carlos Indonesia. Termasuk Persija juga, ada Jack juga, semuanya. Nah, kembali lagi ke karakter kakak ini yang keras, sampai lupa guys berapa kartu yang beliau dapatkan. Itu karakter seperti itu muncul sendiri atau memang baru di pas profesional? Karena saya tahu kakak tidak takut dengan pemain siapapun, walaupun itu asing tinggi, Ya. lokal apa. Itu kok kakak bisa berani dengan postur kakak yang kecil? Ya karena saya pikir saya ya mungkin misalnya di kontrak klub ini ya saya harus mati-matian di klub itu. Itu nggak merasa bahwa kakak minder saya ini kecil, karena ada pemain asing beberapa kali kakak hajar. Ya. Jadi nggak ada rasa takut. Ya iya, jadi saya nggak, mungkin prinsip saya itu, moto saya satu itu, bola boleh lewat, orang lewat, bola jangan. Ya, itu aja. Jadi kalau kalian mau lihat kakak Alex bermain dulu, banyak sekalian search di YouTube, tulis saja Alex Pulalo, keluar semua. Kadang juga keluar yang serem-seremnya guys. Aduh. Nah, sampai saat ini kakak masih berhubungan dengan adik-adik kakak, terus teman-teman seperjuangan dulu? Ya masih berhubungan terus. Masih. Nah, kakak kan sempat tuh kerja di salah satu stasiun TV Ya. yang saya lihat. Apa masih atau sudah enggak? Udah enggak. Berarti sekarang apa kesibukan? Sekarang kesibukan ya sehari-hari cuma mengelatih SSB. Ngelatih. Wirausaha, usaha-usaha? Enggak, belum ada. Belum ada. Ya, jangan salah guys, ini rumah gede nih, ntar kita keliling rumahnya. Nih Ya, kakak Alex. dan ini baru 1 bulan, mungkin ada teman saya, teman sekolah dulu Ragunan, jadi dia sekarang jadi tentara PM. Oh ya, iya dia DM saya tuh punya kopi. Ya, Di mana juga kopinya? di daerah Kebayoran Lama, pinggir jalan sebelum pasar. Jadi disuruh saya, dia ya mungkin dia yang ngangkat saya jadi dia ini. Jadi saya kerja di situ sambil ngelatih bola. Jadi saya Di kafenya atau? Di kafenya. Jadi setelah kerja kakak ke lapangan. Ya, siang saya ngelatih, malam. Oh, malam ke sana. Ya, habis maghrib baru saya ke sana. Nah, kakak Alex kan dulu nih wah famous lah, terkenal. Apakah masih sekarang ini masih sama? Ketika kakak Alex kemana-mana orang memanggil Ya, kakak Alex masih banyak yang ini juga, termasuk saya naik kereta api juga, kalau orang yang tahu bola pasti dia masih ya? Masih. Itu rasa bangga masih ada tuh bahwa masih dikenal sama Ya, orang masih. seperti jadi pemain dulu. Masih semua, termasuk sampai sekarang juga supporter Arema, kadang dari Dejek mereka kabarin, apalagi di Malang mereka kapan ke Malang gitu aja. Nah, pemain paling kakak susah susah jaga tuh zaman dulu itu siapa kakak? Saya itu Menurut kakak dulu susah jagainnya cuma Jackson F. Tiago. Ingat Tiago, terus apa lagi, satu lagi Budi Sudarsono, Rocky Putirai. Itu yang menurut kakak susah.
Apa susahnya? Kalau mungkin diajak ngobrol dulu kan? Ya susahnya ya karena Lincah atau kalau lincah. kalau lincah kan kakak lebih lincah. Ini lagi, cuma dia cepat, saya meleng dikit. Langsung nih. Ya itu. Kalau Jackson memang dulu, wah, Kalau keker. Jackson bodinya kuat, jadi susah kita mau ini. Tempel, akhirnya sliding. Slide. Ada enggak di waktu kakak bermain tuh merasa bersalah dalam arti pas dapat kartu merah ini perasaannya tuh, saya seharusnya nggak begini. Ada nggak sempat? Ya emang ada juga. Kadang mungkin semangatnya terlalu tinggi atau motivasinya terlalu gede, jadi over kontrol. confidence. Akhirnya dapat kartu. Akhirnya dapat kartu. Itu timbul rasa penyesalan. Ya di situ. Itu aja kadang-kadang ininya menyesalnya kadang gitu. Terlalu over jadi Ya karena semangatnya itu ya. semangatnya. Nah selama berkarir apakah kakak Alex ada pernah cedera parah? Dia pasti Arema aja tercedera. Oh, itu cedera apa kakak? Cedera itu lutut ini urat dalamnya. Tapi masih main? Masih main. Nggak dioperasi? Belum dioperasi. Pas setelah selesai main baru rasa ini sakitnya. Baru dioperasi. Oh sempat operasi kakak? Operasi 3 bulan, 6 bulan, pas 6 bulan aktif main lagi. Bisa main Operasinya di Arema. di Malang. Jadi kalau kakak Alex ini ke Malang nih, wah ini Singo Edan. Jadi saya ini ke Arema penerusnya kakak Alex saya sebenarnya kan. Nah, keluarga sendiri kakak udah punya putra putri? Ya, Berapa kakak? putri 3, Putri 3. putra 2. Putra 5. 5 ya. Dan ada penerus nggak? Ada satu. Yang tadi tuh yang ya. paling bontot. Paling Ya. bontot. Ini nih, Ya, sini nih. Sina, ini penerus kakak Alex. Siapa namanya? John Lee. Nih posisinya sini. Ini nama aslinya ini Adolf Ivanovic Pulalo. Adolfo Adolf Ivanovic Pulalo. Nah, ngambil nama dari mana itu? Nah, ini nama kan. ini kan ambil dari nama pemain bola di luar negeri, pemain Italia, pemain Juventus, Ivanovic. Nah itu saya lihat dia cara mainnya dia back syutingannya kencang, dia gelandang bertahan kalau nggak salah. Itu idola kakak berarti. Nah itu idola saya. Kalau Adolfo itu ya nama panjangnya itu Adolfo Ivanovic. Adolf itu? Ivanovic. Kalau Adolf itu Beda lagi. Itu nama kakak saya yang pertama. Jadi saya. Oh. Kalau Ivanovic ini nama pemain bola, jadi disambungin gitu begitu. Ini posisimu apa nak? Striker, sayap Nih, usia 12. sudah sering ikut turnamen? Sering. Oh, jadi kalau dia serius bisa melebihi karir dari bapaknya. Harus disiplin, ya gampang tinggal ngobrol sama bapak apa Teknik-tekniknya. teori-teori untuk bisa jadi pemain bola profesional. Kalau skillnya, kerasnya juga harus diambil biar kamu nggak dihajar terus sama pemain belakang lawan. Jadi memang punya potensi kakak, makanya kakak kasih masuk ke sekolah sepak bola. Bakatnya. Fisik udah ada kayaknya sih. Fisik Tinggal dari- teknik doang. Apa perlu dibawa ke Papua dulu biar latihan fisik di pantai? Iya kan? Di gunung dulu. Di kali gunung. dulu. Nah, kalau kakak Alex ini lahir memang di Jayapura atau di mana? Saya lahir di Jayapura, Sentani. Sentani. Di situ, asli situ. Cuma belum pernah main di Persipura ya. Persipura. Apa ada rasa? Pernah ikut PON aja, PON memperkuat Papua. Papua ya. Jadi dapat medali emas tahun 93. PON Papua. Nah, ada rasa penyesalan enggak kakak? Enggak membela kampung halaman selama Ya, berkarir? ada juga, cuma kan ya karena Garis tangan. saya dari kecil udah di Merantau. sini ya. Jadi mau pulang juga kayak rasanya gimana gitu. Tapi ada rasa bahwa wah, kok selama karir saya nggak bisa bela kampung halaman. Ya.
Cuma ya itu kalau di Persipura itu beda ini. Padahal pemainnya bagus-bagus di daerah saya. Sentani. Daerah Sentani. Cuma mau masuk ke Susah Persipura juga. susah. Tapi pernah ditawari selama kakak berkarir, sempat ditawari oleh tim Persipura? Pernah sih pas waktu pon juara. Cuma saya nggak mau, saya alasannya mau sekolah di Oh, Jakarta. sempat ditawari. Nah, ngomong tentang Persipura nih kakak, ini kan sedikit tahun ini agak kurang bagus prestasinya, makanya saya di lihat. papan bawah. Saya lihat juga di kompetisi tahun ini, saya lihat Persipura turun banget. Mungkin kenapa, Apa masalahnya? masalahnya mungkin masalah biaya atau apa mungkin. Ya namanya sepak bola Indonesia kan begitu. Betul. Ya, Tapi mudah-mudahan lah tim klub mana yang sehat, ininya sehat ya pasti masih lama di atas ya. karena nggak gampang juga ngurus sepak bola kan Iya. ya, ngeluarin duit Ya, puluhan M tiap Iya. tahun. itu. Sebenarnya guys, panjang kita mau ngobrol sama kakak Alek ya, cuman yang saya kulik yang segini-gininya lah. Nah, pengalaman terakhir nih kakak, pengalaman kakak sebagai waktu pemain bola apa sih yang kakak rasa nggak bisa kakak lupakan sampai sekarang? Itu pas timnas Piala Asia tahun 2007, Ah, pas kita berangkat ke Uzbekistan ya. Uzbekistan. Nah di bandara itu pas di Uzbekistan kan lagi rawan Konflik. Nah. Jadi nggak boleh banyak ribut apa. Turkmenistan. Turkmenistan. Nah, Turkmenistan. Yang kita kan nah itu di situ pas di bandara saya sama Apres bikin lucu-lucu. Jadi pemain semua ketawa semua. Dari situ langsung yang polisi jaga bandara itu langsung Dipanggil. langsung dibentak kita. Jadi itu pengalaman tuh ya, Ya, yang itu kakak pengalaman, masih ya. ingat yang lucu ya. Timnas nggak bisa saya lupain ya. Tapi memang kalau kumpul berdua sama kakak Aples nih udah lah. Saya punya cerita juga yang 2004 yang dimana kakak Aples dibisikin, akhirnya tidak keluar sama kita pergi makan, Iya. jaga kondisi, tatonya nggak dimainkan juga. Saya di Kolep ya, Iya. Kolep bilang kamu main besok, kamu main ya pertandingan lawan ini. Iya. Nah, terus kita mau pergi makan depan hotel restoran, Ya. kita ajak kan, terus kakak bilang mau kondisi, Mau oh kondisi sudah dulu. kita duluan. Totonya besok yang dipasang saya. Habis itu dia ajak kita pergi keluar makan. Saya enggak mau lagi, capek. Kalau saya sih pengalaman di situ kakak, satu di mana saya masih sangat muda, Ya. ya kan, ikut dengan senior yang sudah malang melintang. Ada Bang Alek, ada Bang Aples, ada Bang Pon, Bambang, Ya. terus Warsidi, Hendro Kartiko, Rocky Putirai. Rocky ya masih ya, strikernya ya, Bang Rocky. Jadi pengalaman saya itu ketika itu merasa bangga habis kita menang lawan Qatar. Ya. Itu hotel, wah, itu yang saya masih ingat, hotel tuh dijaga. Jadi kita tuh merasa ya karena kita habis ngalahkan Qatar kan, wah, ya. Indonesia ini nggak bisa dipandang enteng. Jadi kita itu dijaga guys. Awalnya tuh dipandang sebelah mata kita, tim Indonesia datang nih masuk hotel cuek aja, pas menang lantai kita dijaga ya kan. Semua di ini semua. Semua di ini. Pas begitu pertandingan berikutnya lawan Cina. Nah. Kalah kita kan, Nah, udah mulai hilang tuh. Habis itu kalah lagi lawan Bahrain, udah hilang. Jadi pengalaman berharga kalau memang kita prestasi ya pasti kita dapat yang namanya Istimewa lah. istimewa. Gitu. Jadi memang pada saat itu Qatar kaget ketemu sama kita dengan Ya. gol Bang Punario itu ya. Punario, ya. Nah, selanjutnya kita lawan Cina tuan rumah. Itu dingin kalau nggak salah ya, pas kita lagi musim dingin kakak ya. Dingin ya, Mas dingin. Jadi itu sebenarnya saya ambil Bisa kesimpulan sebenarnya. bisa. Kita bisa berbicara asal ya satu memang pemain harus mempunyai jiwa mental yang kuat dalam artian hidup secara profesional dalam kondisi makanan, istirahat dan
kedua liga kita diperbaiki, jadi betul-betul profesional liga ini. Karena kita bisa lihat pemain kalau main di timnas tangan diangkat terus, padahal kan bukan wasit Indonesia. Nah itu kebiasaan masih ada loh kakak sering lihat kan? Padahal kalau negara lain nggak ada. Dia kejar dulu. Kalau kita kan, ya mungkin karena kebiasaan. Wasit belum tiup ya terus. Terus. Kalau kita kan gini terus. Biar kode wasit, padahal nggak offset kan? Minta disuruh offset. Nunggu angkot. Ya mudah-mudahan sepak bola kita makin maju dan meraih prestasi, dan juga tentunya dengan dukungan dan doa dari kita semua. Terima kasih Kakak Alex atas waktunya. Makasih. Semoga sehat selalu, bisa bersilaturahmi lagi. Sip. Oke guys, sampai di sini video bersama legend Kakak Alex Pulalo.